kembali di channel Bunda Yuni yang membahas tentang pelajaran fisika. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan ujian. Ya, kisi-kisi ujian untuk kelas 3 SMK. Semoga dengan belajar di sini nanti kalian bisa mengerjakan soal dengan baik, mudah dan lancar, dan tentunya mendapatkan nilai yang maksimal. Selamat belajar dan jangan lupa tetap semangat berdoa untuk mengerjakan soal. Semoga mendapat nilai yang baik. Jaga kesehatan dan selalu berdoa semoga nilainya bagus-bagus. Selamat belajar. Saksikan pembahasan yang berikut ini. Oke, kita mulai untuk latihan soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, Bu ini punya soal. Perhatikan kelompok besaran berikut. Untuk kelompok 1 terdiri dari panjang, berat, suhu. 2. Suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. 3. Kecepatan, volume, energi. 4. Masa, waktu, dan kuat arus. Nah, dari kelompok tersebut manakah yang termasuk besaran pokok? Ya, panjang besaran pokok atau besaran turunan? Besaran pokok. Berat besaran turunan. Suhu besaran pokok. Kemudian untuk kelompok yang kedua, suhu besaran pokok, intensitas cahaya besaran pokok, jumlah zat juga besaran pokok. Kemudian kelompok yang ketiga, kecepatan besaran turunan, volume turunan, energi turunan. Kelompok yang keempat, masa, waktu, dan kuat arus merupakan besaran pokok. Jadi untuk soal yang pertama ini, maka yang termasuk dalam besaran pokok itu adalah kelompok yang kedua dan kelompok yang keempat. Oke, nanti kalau ada soal yang lagi yang perlu kalian perhatikan adalah satu persatu itu masing-masing kelompok kalian perhatikan apakah termasuk besaran pokok ataukah besaran turunan. Harus besaran pokok semua ya. Kemudian kalau misalkan Bu Yuni mempunyai soal, yaitu soalnya energi kinetik EK. Kemudian misalkanlah Bu Yuni mempunyai soal tentang energi kinetik dan energi potensial. Ya, energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Energi potensial adalah mgh. Kita tahu bahwa energi kinetik dan energi potensial itu memiliki satuan dan dimensi yang sama. Jadi dia akan diturunkan dari besaran pokok yang sama. Nah, kita ambil yang gampang yaitu energi potensial mgh. M-nya massa, G gravitasi, H-nya tinggi. Massa adalah kilogram, satuannya gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, tinggi adalah meter. Jadi kalau kita ringkas menjadi kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 2. Nah, kilogram itu merupakan satuan dari besaran pokok massa, meter merupakan satuan dari besaran pokok panjang, dan sekon merupakan satuan dari besaran pokok waktu. Jadi, kalau energi kinetik dan energi potensial itu dapat disimpulkan bahwa keduanya itu diturunkan dari besaran pokok massa, panjang, dan waktu. Ya, jadi energi kinetik dan energi potensial itu berasal dari besaran pokok yang sama, satuannya sama, dimensinya juga sama. Kemudian yang berikutnya, kalian masih mengingat tentang soal yang berkaitan dengan materi yang berkaitan dengan gerak melingkar. Gerak melingkar itu gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Nah, gerak yang berupa lingkaran itu lintasannya ada dua jenis, yaitu gaya sentrifugal dan gaya sentripetal. Gaya sentrifugal itu gaya yang dimiliki oleh benda, nah arahnya itu selalu keluar dari lintasannya atau keluar dari pusat lingkarannya. Kalau gaya sentripetal itu adalah gerak melingkar beraturan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Ya, itu adalah gaya sentripetal. Kemudian ini punya soal lagi, diberikan dua buah gaya seperti pada gambar itu ya, dua vektor gaya
yang besarnya sama, yaitu 10 Newton, membentuk sudut 60 derajat. Jadi sudut F1 dan F2 bertitik pangkal yang sama membentuk sudut sebesar 60 derajat ya, membentuk sudut 60 derajat ya. Ini adalah sudutnya. Nah, ini adalah sudutnya di sini 60 derajat, ini di sini 60 derajat. Aduh. 60 derajat. Kemudian F1 besarnya 10 Newton, F2 juga berarti besarnya sama 10 Newton. Maka kalau ditanyakan resultan dari dua buah vektor tersebut, maka rumusnya R-nya adalah akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alfa, di mana F1 besarnya 100, F2 juga 100, ditambah 2 kali 10 kali 10 kali setengah, karena cos 60 itu adalah setengah, maka 100 plus 100, setengah kali 2 berapa? Setengah kali 2 itu 1, 1 kali 10 kali 10 adalah 100, jadi akar 300. Akar 300 itu sama artinya dengan 10 akar 3. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang ditanyakan? Nanti silahkan. Kalau ada yang bertanya kenapa hasilnya sekian itu ya. Nah, cos 60 itu sama dengan setengah ya. Cos 60 itu setengah. Jadi kalau misalkanlah setengah kali 2 itu kan 1. 1 kali 10 kali 10 berarti kan 100. Maka di sini kalau dijumlahkan 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan akar 300. Akar 300 itu bisa dijabarkan menjadi akar 100 kali akar 3. Akar 100 kali akar 3. Akar 100 itu 10, akar 3 berarti tetap akar 3. Jadi isinya adalah 10 akar 3. Itu untuk contoh soal yang tadi ya. Lanjut di soal yang berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini menunjukkan perjalanan Roni dari rumah ke sekolah. Kalau digambarkan misalkanlah gambarnya seperti itu. Ya, gambarnya seperti ini. Ini adalah rumahnya, kemudian ini sekolahnya. Dia lewatnya dari rumah ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ya. Kalau ini kita cari berapakah jaraknya, ya, berapakah jaraknya dan berapakah perpindahannya, kalian harus memahami dulu pengertian dari jarak dan perpindahan. Apa itu jarak? Kalau jarak itu panjang lintasan yang ditempuh. Panjang lintasan yang ditempuh berarti sepanjang mana dia bergerak itu dihitung berapa panjangnya. Kalau perpindahan itu di mana dia berawal dan di mana dia berakhir. Ya, awalnya di sana, berakhirnya di sini. Nah, ini tinggal ditarik garis ya. Kita cari dulu kalau kalian sudah tahu tentang jarak dan perpindahan. Jarak, maka berapakah jaraknya dari rumah ke sekolahan? Lewat jalurnya di sini. Tanda panah perhatikan. Dari rumah ke sana itu 500. Kemudian sampai ke sini itu 300. Ini jaraknya ini 300. Kemudian dari sini belokan ini ke sekolah adalah 100. Berarti jarak yang ditempuh adalah 500 ditambah 300 ditambah 100. Berarti berapa? 900 jaraknya. Nah, sekarang kita cari untuk berapakah perpindahannya. Maka kalau perpindahan itu kita cari langsung dari sini rumah awalnya. Berakhir di mana? Sekolah di sini. Sret kita tarik garis. Nah, kalau kita tarik garis perumpamaan sret maka membentuk segitiga siku-siku. Maka kalian harus mencari kalian diharapkan bisa mencari di sini dari rumah sampai sekolah. Berarti bentuknya Pitagoras gini, sret. Nah, ininya berapa? Ya. Kalau kalian harus tahu ini jaraknya ini, berarti kalian harus menghitung Pitagoras. Berarti ini berapa tadi? Ya, seret ini dari sini sampai sini berapa? 300 ya. Kemudian dari sini sampai sini berapa? Sampai sekolah. Nah, jangan lupa bahwa tadi dari rumah sampai dengan ke sini, sampai dengan dia belok ke kanan itu adalah jaraknya 500. Jaraknya adalah 500 sampai sini. Nah, kemudian dia belok ke sini sekolahan itu dari belokan sini sampai sini 100. Berarti sisanya ini berapa? Sisanya ini adalah 400. Jadi kalian mencari sisi yang tegak atau berdiri ini 300, sisi yang ini mendatar ini adalah 400. Maka kita cari yang miringnya berapa.
Nah, maka kalau sisi miringnya berarti tinggal akar, ya. Akar 400 ditambah akar 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat, atau boleh akar 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Maka kalau dihitung seperti ini, akar 160.000 ditambah 90.000 menjadi akar 2.250.000. Maka kalau diakarkan adalah 500. Jadi ini merupakan siapa? Merupakan apanya? Ini adalah meter. Merupakan apanya? Iya, ini adalah perpindahannya. Dengan demikian jaraknya berapa? Ya, jaraknya adalah, jaraknya 900, perpindahannya adalah 500. Tadi itu kalau kita gambarkan begini, dari sini sampai sini 500, dari sini sampai sini 300, sampai sini adalah 400. Nah, yang diharapkan adalah kalian mencari berapakah panjang ini dari sisi miringnya ini dari sini ke sini. Maka kalau boleh Bu Yuni gambarkan ini, ya, proyeksinya sampai ke sini. Nah, ini adalah 500. Sudah kita kurangi 100, berarti di sini adalah 400. Ini yang sisi tegaknya ini adalah 300. Jadi kalau kita tuliskan adalah di sini 400. Kemudian jadi kalau kita tuliskan maka seperti ini, ya, yang kita cari adalah sisi yang miringnya itu. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Ini sisi yang tegaknya 300, sisi yang mendatar 400. Maka kita cari sisi miringnya ini. Sisi miringnya kalau ini 300 400, maka ini adalah 500. Jadi jaraknya 900 meter, perpindahannya adalah 500 meter, ya. Dengan gambar yang seperti ini. Kalau misalkan gambarnya diubah, kalian harus bisa memahami, ya, harus bisa mengerjakan dengan memahami apa itu arti jarak dan apa itu arti perpindahan. Next, soal yang berikutnya. Bu ini punya soal. Sebuah benda bermasa 12 kg berada pada bidang datar licin ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton seperti pada gambar. Kali ini bidangnya adalah bidang licin sehingga tidak ada gaya gesek antara permukaan benda dan permukaan bidang, ya. Nah, kalau gaya F-nya ini membentuk sudut seperti ini, sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Kemudian kita akan mencari berapakah usahanya. Maka di sini harus kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Kalau kita uraikan gaya-gaya yang bekerja sebagai contoh seperti itu, ya, gambarnya. F diuraikan pada sumbu X adalah F cos alfa, diuraikan pada sumbu Y adalah ini yang sumbu Y ini adalah F sin alfa, yang ini adalah F cos alfa. Kemudian kita mau mencari usaha itu rumusnya adalah W sama dengan F kali S. Nah, sekarang F yang mempengaruhi benda bergerak itu adalah F cos alfa. Maka rumus W-nya menjadi W sama dengan F cos alfa kali S. S-nya jarak. F cos alfa itu arah gaya yang searah dengan perpindahan. Yang ini, ya. F cos alfa itu arah gaya yang searah dengan perpindahannya. Maka di situ F-nya adalah berapa? F-nya adalah 20, kemudian cos 60. Tadi cos 60 berapa? Setengah. Dikalikan S. S-nya berapa? S-nya adalah di sini diketahui bahwa jarak yang ditempuh adalah itu di bawah, ya. Besar usaha yang dilakukan gaya tersebut jika benda berpindah sejauh 4 meter itu berapa? S-nya adalah 4. Maka 20 kali cos 60 itu setengah kali 4. Jadi isinya adalah 40 Newton, ya. Karena apa? Karena benda bergeraknya pada bidang yang mendatar atau pada sumbu X-nya. Maka yang kita pakai yang F cos alfa, bukan yang ke atas ini, ya. Ini F sin alfa, ya. Ini bukan F sin alfa yang kita pakai. Oke, kita lanjut soal berikut. Kita lanjut untuk soal-soal yang berikutnya. Bu ini punya soal 3 buah pegas identik yang masing-masing memiliki konstanta 300 Newton per meter.
Seperti pada gambar, jika nilai konstanta dari masing-masing pegas itu sama loh ya, itu sama masing-masing besarnya 300 Newton, maka nilai konstanta gabungan dari 3 pegas itu berapa? Nah, di sini kalian harus paham bahwa prinsip kerja dari konstanta pegas itu sama dengan kapasitor. Kalau dirangkai seri ya, ini K1, K2 itu paralel. Ini adalah kemudian tinggal ini di gabungan ya, ini gabungan. Nah, kalau dirangkai seri itu dirumuskannya seper. Kalau dirangkai paralel itu tinggal dijumlahkan K1 plus K2 plus K3. Kalau seri berarti seper K seri sama dengan seper K1 plus seper K2 sampai seterusnya ya. Nah, sekarang jika K-nya itu 300, maka untuk K paralelnya berapa? Karena di sini K1, K2 itu disusun paralel, K3 itu di bawahnya. Jadi yang kita selesaikan itu adalah yang paralel dulu. Ya, yang paralel dulu yaitu K1 dan K2. K1, K2 itu disusun secara paralel. Kalau disusun secara paralel berarti K1 ditambah K2. K1 300, K2 300. Maka K paralelnya di sini adalah 600. Satuannya adalah Newton per meter. Kemudian setelah diparalelkan, kemudian diserikan dengan K3. Ya, diserikan dengan K3 berarti seper 600 ditambah seper 300. Maka menjadi 1 plus 2. Tahu ya ini ya, 600 bagi 600 1, 600 bagi 300 itu 2. 1 ditambah 2 berarti 3 per 600. Ini adalah seper K total sama dengan 3 per 600. Maka K totalnya tinggal dibalik, 600 dibagi 200 ya. Jadi nilai konstanta gabungan dari 3 buah pegas itu adalah 200. Satuannya jangan lupa yaitu Newton per meter. Kemudian soal yang berikutnya, sebuah benda atau kendaraan sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 144 km per jam pada lintasan yang lurus. Dan 4 sekon kemudian kendaraan tersebut mengalami perlambatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Maka hitung jarak yang ditempuh kendaraan. Kita harus tahu dulu ini peristiwanya GLB atau GLBB. Ya, ini adalah peristiwanya GLBB. GLBB yang dipercepat atau diperlambat. Karena di situ mengalami perlambatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat, ya, mengalami perlambatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat di sini ya. Maka di sini jenisnya adalah GLBB yang diperlambat. Ya, nanti A-nya adalah negatif, min 5. Nah, 144 km per jam itu merupakan kecepatan awal. Di sini satuannya adalah kilometer per jam. Nah, kita tahu bahwa di sini perlambatan satuannya meter per sekon. Nah, kemudian di sini juga satuan yang diharapkan adalah meter. Tapi kecepatan awal satuannya adalah kilometer per jam. Maka di sini harus diubah dulu menjadi meter per sekon. 144 dikalikan 10, karena kilometer menjadi meter itu dikalikan 1000, jadi 144.000. Kemudian 1 jam diubah menjadi sekon itu 3600. Maka kalau saling kita bagi, nolnya hilang, maka menjadi 40. Sekarang ini menjadi 144 km per jam itu menjadi 40 meter per sekon. Jadi VO nya sekarang menjadi 40 meter per sekon. Kemudian T-nya adalah 4 sekon. Kita masukkan rumusnya. Jangan lupa rumus dari GLBB ya. Secara umum rumusnya adalah S sama dengan VO kali T plus setengah AT kuadrat. VO-nya berapa? Tadi 40. T-nya berapa? T-nya 4 ditambah setengah kali A. A-nya berapa? A-nya di sini min 5. Kenapa min 5? Karena perlambatan ya. Kemudian T-nya tadi adalah 4 dikuadratkan. 40 kali 40 160 ditambah setengah kali. Nah, ini 4 kali 4 4 kuadrat itu kan 4 kali 4 16. 16 kali setengah 8 kali min 5.
8 kali 5 itu min 40. Jadi 160 dikurangi 40. Jadi jarak yang ditempuh ya mengalami perlambatan dan jarak yang ditempuh adalah 120. Satuannya di sini adalah meter ya. Satu catatan yang perlu kalian ketahui di sini adalah lihat dulu satuannya, apakah satuannya sudah setara, sudah sama. Ini sekon, meter per sekon, di sini satuannya kilometer per jam. Maka kalau kilometer per jam harus diubah dulu menjadi meter per sekon. Kilometer menjadi meter dikalikan 1000, jam menjadi sekon itu 3600. Kemudian yang kedua catatannya adalah kalau perlambatan A-nya adalah negatif, maka di sini ini tetap positif nggak apa-apa, tapi di sini nah A-nya itu adalah negatif. Kalau dipercepat ya semuanya positif, tinggal dikalikan, dijumlahkan gitu ya. Kalau ini negatif karena perlambatan, hati-hati di sini. Min kali plus, ya ini berarti min kali plus. Ini kan min 40 dikalikan plus, berarti ini min 160 dikurang 40, 120 meter. Oke, paham ya? Nah, sekarang Bu Yuni membahas tentang gerak jatuh bebas. Ini gambar gerak jatuh bebas. Bu Yuni punya benda, misalkanlah ya, bendanya seperti ini. Benda berada pada ketinggian H. Gerak jatuh bebas ya, sebuah benda terletak pada ketinggian H. Misalkanlah ya, ini benda terletak pada ketinggian H, ini ya di atas, ini tingginya adalah H. Nah kemudian dia dijatuhkan bebas, namanya kalau gerak jatuh bebas namanya gerak jatuh bebas, berarti itu tanpa kecepatan awal ya, tanpa kecepatan awal. Ini berbeda dengan peristiwa benda yang dilempar, sama-sama akan bergerak ke bawah tetapi berbeda. Letak perbedaannya bagaimana? Kalau gerak jatuh bebas itu tanpa kecepatan awal atau VO sama dengan 0. Kalau bendanya dilempar itu berarti kecepatan awalnya tidak 0 atau kecepatan awalnya ada ya, punya kecepatan awal ya. Gerak jatuh bebas, benda ini akan bergerak kemana? Kalau ini dilepaskan akan bergerak kemana? Ke bawah kemana? Ke pusat bumi ya, ke pusat. Kenapa kok benda itu kalau dijatuhkan atau jatuh bergeraknya ke bawah? Karena ditarik oleh gravitasi bumi ya, jadi selalu menuju ke pusat bumi. Dan benda bergerak ke bawah itu kenapa? Karena tadi dipengaruhi oleh gravitasi. Maka bisa disimpulkan bahwa gerak benda itu ke bawah dipengaruhi hanyalah karena gravitasi bumi. Jadi percepatan gerak benda, percepatannya sama dengan percepatan gravitasi ya. Bu Yuni ulang bahwa peristiwa gerak jatuh bebas itu benda jatuh dengan kecepatan awalnya 0. Kalau dilempar kecepatan awalnya tidak 0 karena jatuh bebas kecepatannya 0. Kemudian benda akan bergerak ke bawah. Kemana? Ke pusat bumi. Ya, maka di sini akan bergerak ke bawah ke pusat bumi. Dan benda bergerak ke bawah oleh karena siapa? Karena percepatan gravitasi. Maka percepatan gerak benda itu dipengaruhi ya oleh gravitasi, sehingga percepatan gerak benda sama dengan gravitasi. Ini adalah peristiwa gerak jatuh bebas. Bagaimanakah kalau gerak vertikal ke atas? Ya. Kalau gerak vertikal ke atas, Bu Yuni punya soal. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal. Nah, ada kata dilempar. Kalau ada kata dilempar, maka dia mempunyai kecepatan awal. Di sini kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon. Nah, jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, nah ini jangan sampai ada yang tanya lagi, ini dari mana 10 meter per sekon kuadrat? Mana ada yang bertanya, kok bisa Bu? Nah, percepatan gravitasi itu sudah ketetapan sejak di SMP sudah diajarkan ya, gravitasi itu 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Kalau benda itu dilempar ke atas, maka suatu ketika dia akan sampai di titik tertinggi ya, sampai di titik tertinggi. Setinggi berapakah itu?
Nah, setinggi berapakah? Kalau ini kita jabarkan, untuk sampai di titik tertinggi itu diperoleh rumus H sama dengan VO kuadrat dibagi 2G. Ya, kalian bisa buka di channel YouTube Bu Yuni tentang gerak vertikal ke atas. Di situ dijelaskan peristiwa gerak vertikal ke atas ketika sampai di suatu titik, sebelum sampai di titik tertinggi, kemudian juga sampai di titik tertinggi, ya. Nah, diketahui VO-nya 20, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk sampai di titik tertinggi itu dirumuskan H sama dengan VO kuadrat dibagi 2G. Jika kecepatan awalnya adalah 20 dikuadratkan dibagi 2 kali G-nya adalah 10. 20 pangkat 2 itu 400 dibagi 2 kali 10 adalah 20, maka benda akan sampai di titik tertinggi pada jarak berapa? Yaitu 20 meter, ya. Pada titik tertinggi yang ditempuh itu adalah 20 meter. Nah, untuk mengulangi materi ini kalian boleh buka di YouTube Bu Yuni tentang gerak vertikal ke atas. Nah, untuk yang tadi di gerak gerak jatuh bebas juga ada di channel YouTube Bu Yuni tentang judulnya gerak jatuh bebas. Next soal. Dani memiliki almari kayu yang masanya 75 kg. Berada pada lantai kasar dengan koefisien gesek statisnya 0,3. Jika Dani ingin memindahkan almari tersebut dengan cara mendorong, maka gaya minimal yang diperlukan Dani tepat ketika almari akan bergerak berapa? Nah, di sini kalian harus memahami tentang gaya gesek dan juga hukum Newton. Ya, kalian bisa membuka kembali hukum Newton di channel Bu Yuni juga ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Ya, gaya gesek juga ada sendiri. Nah, massa benda 75 kg. Koefisien gaya gesek statisnya 0,3. Kalian harus ingat bahwa gaya gesek itu ada 3. Yang pertama gaya gesek statis, yaitu bendanya belum bergerak atau tidak bergerak. Yang kedua statis maksimum, benda tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak itu berarti benda juga belum bergerak, ya, baru tepat akan bergerak berarti belum bergerak. Kemudian yang ketiga adalah gaya gesek kinetik, bendanya bergerak. Ini bendanya tepat akan bergerak berarti belum bergerak, ya. Maka gaya geseknya disebut gaya gesek statis atau statis maksimum boleh. Kita selesaikan bersama. Nah, dari soal tadi ya, kalau Bu Yuni tuliskan diketahui salah nulisnya. Diketahui massa 75 kg, kemudian koefisien gaya gesek statisnya itu adalah 0,3. Koefisien gaya gesek itu tidak mempunyai satuan, sehingga di sini tidak boleh dituliskan satuan. Mu S-nya 0,3. Ini massa ya, massanya adalah 75 kg. Nah, kemudian kalau kita gambarkan begini, bidangnya itu bidang kasar. Bendanya terletak pada bidang kasar, ditarik dengan gaya sebesar F. Ditarik dengan gaya sebesar F. Uraian gaya-gayanya begini. Setiap benda yang terletak pada bidang itu akan mendapatkan gaya tekan normal ke atas oleh bidang itu sebesar N, dan benda memberikan gaya sebesar beratnya benda itu, yaitu W sama dengan M kali G. Maka di sini F-nya ya, F-nya ini ya, di sini kalau kita gambarkan begini ya, sebuah benda terletak pada bidang datar. Tuh, perhatikan gambarnya ya. Terletak pada bidang datar. Terletak pada bidang datar, F-nya itu ke kanan, ditarik ke kanan. Maka gaya geseknya kemana? Gaya geseknya ke kiri. Ini Fs-nya ke kiri. Kemudian N-nya ke atas, W-nya ke bawah. Kalau ini di hukum ketiga Newton dan 2 Newton kalian boleh pelajari ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapakah F-nya? Berapakah F-nya?
Nah, di sini benda tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak itu sudah bergerak apa belum? Kalau bendanya tepat akan bergerak, itu berarti benda belum bergerak. Kalau belum bergerak, maka A-nya sama dengan 0 ya, karena benda belum bergerak. Maka yang kita lihat dulu adalah benda pada sumbu Y-nya, yaitu sigma Fy. Sigma Fy-nya sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Di sumbu Y itu ada N dan W. N-nya ke atas positif, W-nya ke bawah negatif. Maka N min W sama dengan 0. Maka kalau N min W sama dengan 0, N sama dengan W. W itu rumusnya adalah M kali G. Masanya 75 kg dan G 10 ya. G kok bisa 10? Oke, maka kalau G-nya 10 ya, 75 kali 10 sama dengan 700 Newton. Itu pada sigma Fy. Maka sekarang kita lihat pada gambar itu, kalau sigma Fy-nya sudah, sekarang sigma Fx-nya. Sigma Fx berarti pada sumbu X-nya, sekarang kita lihat pada sumbu X-nya, berarti dia sumbu X-nya F ke kanan positif, Fs-nya ke kiri berarti negatif. Pada sumbu X itu berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Karena bendanya belum bergerak, maka A-nya sama dengan 0, benda belum bergerak. Kenapa kok belum bergerak? Karena baru tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak artinya ya belum bergerak ya. Maka sigma Fx sama dengan 0. Nah, padahal di sumbu X itu ada F dan Fs. F-nya ke kanan positif, Fs-nya negatif. Maka F min Fs sama dengan 0. Maka F sama dengan Fs. Fs itu gaya gesek kita ketahui bahwa rumusnya itu adalah mu S kali N ya. Kalau gaya gesek itu rumus umumnya adalah F sama dengan mu kali N. Nah, ini adalah rumus umumnya. Jadi dengan demikian ya, Fs sama dengan mu S kali N ya. Kalau gaya geseknya kinetik, kalau gaya geseknya statis, maka tinggal diganti ini Fs, ini mu S. Kalau kinetik berarti Fk, ini mu K ya. Nah, ini diketahuinya adalah mu S 0,3 kali N-nya tadi sudah kita hitung. Berapa? N-nya kita hitung 750 ini ya. Maka F sama dengan Fs sama dengan 225 Newton. Artinya bahwa gaya F tarikan itu benda akan tepat bergerak ketika gayanya sama dengan gitu kan, sama dengan 225 Newton. Nah, artinya bahwa jika F gaya tarikan sama dengan gaya gesek, maka benda baru tepat akan bergerak ya. Benda baru tepat akan bergerak. Nah, kalau F-nya lebih besar dari Fs-nya, berarti benda bagaimana? Kalau lebih besar berarti ini bendanya akan bergerak. Kalau F-nya itu kecil ya, jadi ini misalkanlah kurang, F-nya itu kurang dari Fs, maka benda tidak bergerak itu ya. Nah, ini adalah gaya gesek yang berkaitan dengan gaya gesek. Jadi paham ya sampai di sini? Kalau masih belum paham, kalian bisa membuka di channel YouTube Bu Yuni itu tentang gaya gesek. Banyak soal-soal di sana yang Bu Yuni selesaikan baik pada bidang datar maupun bidang miring ya. Benda bergerak atau benda bergerak ataupun benda yang belum bergerak. Berikutnya kita akan membahas tentang impuls dan momentum tumbukan ya. Impuls itu besarnya vektor gaya yang bekerja pada benda dalam selang waktu tertentu. Kalau dirumuskan impuls itu I sama dengan F kali delta T.
Kalau momentum ya F-nya gaya, F-nya gaya satuannya Newton, delta T perubahan waktu satuannya sekon. Momentum itu perkalian antara besaran massa dan kecepatan. P sama dengan M kali V. Ya, ini keterangannya. Nah, kemudian kalau kita gabungkan, impuls merupakan perubahan momentum kalau kita buat kesimpulan. Karena dia memiliki satuan yang sama, dimensi yang sama. Ya, nih lihat nih. Bisa dilihat bahwa satuannya sama. Maka impuls itu merupakan perubahan momentum. I sama dengan delta P. I itu F kali delta P itu M V akhir min V awal. Ya, di sini maka dibuat perumusannya begini. Ya. Nah, kemudian ini adalah dasar untuk membahas tentang tumbukan, ya, membahas tentang tumbukan. Apa itu tumbukan? Ya, peristiwa tumbukan itu dua buah benda yang memiliki massa, misalkanlah, ya, massanya berbeda, terletak pada satu lintasan yang lurus, maka akan terjadi tumbukan. Kalau dua buah benda terletak pada lintasan yang lurus, maka dia akan terjadi tumbukan, baik itu tumbukan ditumbuk dari belakang atau saling berhadapan, ya. Nah, jenis-jenis tumbukan itu ada 3, tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Nah, untuk membahas tumbukan itu kita menggunakan hukum kekekalan momentum. Tadi momentum kita sudah tahu bahwa momentum itu rumusnya adalah momentum itu M kali V, ya. Maka delta P awal sama dengan delta P akhir. M1 V1 plus M2 V2 sama dengan, kalau akhir itu M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Ini kasih tanda aksen, ya. Kemudian tanda aksen ini kecepatan akhir, ya. Artinya setelah dia tumbukan kan kita nggak tahu dia akan kemana. Maka di sini yang akhir itu ini rumusnya kurang aksen seperti ini. V1 aksen, ini M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen, ya. Kemudian koefisien kelentingan. Koefisien kelentingan itu dilambangkan dengan huruf E. Itu adalah nilai yang mempengaruhi tingkat elastisitas benda ketika tumbukan dengan benda lain. Dengan kata lain, perbandingan laju relatif benda sebelum bertumbukan dan setelah tumbukan, ya, lambangnya adalah E. Tadi Bu Yuni sampaikan bahwa jenis tumbukan itu ada 3, yaitu lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Tumbukan lenting sempurna itu mempunyai koefisiennya, koefisien kelentingan E-nya itu adalah 1. Nah, dan berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kemudian yang kedua, tumbukan lenting sebagian, E-nya itu lebih dari 0 kurang dari 1. Karena memang besarnya koefisien kelentingan itu maksimal hanya 1. Ya, koefisien kelentingan itu maksimal hanya 1. Jadi kalau lenting sebagian itu E-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Tumbukan tidak lenting sempurna, E-nya sama dengan 0. E-nya sama dengan 0 artinya bahwa tumbukan lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sama sekali atau tidak lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sama sekali atau tidak lenting sempurna, itu E-nya sama dengan 0. Artinya bahwa setelah tumbukan kedua benda itu menyatu, ya. Jadi setelah tumbukan kemudian dia menyatu, bergerak bersama dengan kecepatan yang sama, ya. Jadi sekali lagi, untuk tumbukan tidak lenting sempurna atau tidak lenting sama sekali, E-nya 0. Artinya setelah tumbukan kedua benda itu menyatu, kemudian atau bergabung menjadi satu, kemudian bergerak bersama dengan kecepatan yang sama, ya. Kalau misalkan menyatu kemudian tidak bergerak, ya itu namanya tumbukan tidak lenting sama sekali atau tidak lenting sempurna. Setelah tumbukan menyatu atau bergerak bersama dengan kecepatan yang sama, maka itu juga
tumbukan tidak lenting sempurna atau tidak lenting sama sekali. Kemudian koefisien restitusi atau koefisien kelentingan benda itu dirumuskan E sama dengan min V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 min V2. Ada yang menuliskan juga min E sama dengan V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 dan V2. Ya. Nah, untuk keterangannya V-nya tadi sudah ada di depan bahwa V itu kecepatan. V1 kecepatan benda 1, V2 kecepatan benda V2. Kemudian V1 aksen kecepatan benda 1 setelah tumbukan, V2 aksen kecepatan tumbukan benda kedua setelah tumbukan, ya. Nah, ini. Berikutnya adalah hukum Pascal. Hukum Pascal itu menyatakan bahwa apabila suatu benda cair dalam ruangan terisolasi diberi gaya dari luar, maka tekanan akan diteruskan ke segala arah sama besar. Nah, ini ya gambarnya. Ini ada dua buah ini piston misalkan lah ini. Ini diberikan gaya sebesar F1. Maka kalau ini kita beri air, kemudian kita tutup pistonnya, maka dia akan bergerak ke bawah. Maka di sini pada lubang yang kedua ini pistonnya akan bergerak ke atas. Maka hukum Pascal itu akan berdasarkan hukum Pascal maka akan dirumuskan F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Ini rumusnya berkaitan dengan tekanan ya. Tekanan itu kan P sama dengan F dibagi A. Tekanan di titik A dan titik B itu sama. P1 sama dengan P2. Maka kalau rumus tekanan itu P sama dengan F dibagi A ya, F dibagi A. Maka di sini P1 sama dengan P2. P itu berarti P1 berarti F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, sekarang untuk keterangannya ini ya bisa kalian. Nah, sekarang kalian tentunya akan memahami prinsip kerja dari hukum Pascal ini. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip dari hukum Pascal itu biasanya diterapkan pada apa? Coba kalian cari ya. Hukum Pascal itu dalam kehidupan sehari-hari itu contoh penggunaan prinsip hukum Pascal itu pada peralatan apa? Kalian coba cari ya. Nah, itu. Kalian cari sendiri contohnya, kan pasti bisa. Berikutnya tentang gerak melingkar. Dua buah roda A dan B memiliki jari-jari masing-masing 10 cm dan 40 cm. Kedua roda saling bersinggungan ya, seperti pada gambar ini adalah roda A, roda B. Jari-jarinya ini berarti RA, ini adalah jari-jarinya adalah RB ya. Jari-jarinya ini misalkanlah di sini ini adalah RA-nya. Ini RA. Kemudian ini adalah RB bersinggungan. Jadi kalau roda A itu diputar ke kanan atau searah dengan jarum jam, maka roda B itu akan berputar berlawanan dengan jarum jam seperti itu ya. Nah, diketahui pada gambar itu keterangannya diketahui bahwa jika roda A itu diputar dengan 180 rpm. Diputar dengan 180 rpm, maka kecepatan linear di roda B-nya berapa? Di roda B ini berapa? Diketahui 180 per pi rpm. RPM itu putaran per menit. Jadi ada 180 per pi putaran. Itu berarti lambangnya NA karena milik roda A. Miliknya roda A, NA sama dengan 180 per pi. Kemudian RPM per menit, berarti waktunya berapa? 1 menit ya. 180 putaran 180 per pi putaran dalam 1 menit. T-nya 1 menit 60 sekon. Maka kalau kita mencari frekuensi F sama dengan N per T. N-nya berapa? 180 per pi. Ya, dibagi T-nya. Maka kalau T-nya 60 ya. T-nya 60, maka 180 per pi dibagi 60. Maka di sini pi-nya turun. Sehingga menjadi F sama dengan 180 dibagi 60 pi.
180 dibagi 60 pi. Ini adalah F-nya. F-nya A ya. FA-nya ya. Kemudian kita tahu bahwa rumus omega sebentar. Kenapa Bu Yuni menggunakan rumus omega? Karena ketika peristiwa roda yang seperti ini, kalau roda A dan B saling bersinggungan seperti ini, kemudian diputar roda A ataupun roda B yang diputar, dan pada soal ini adalah A yang misalkan A diputar ke searah dengan jarum jam, maka B berlawanan arah jarum jam seperti ini. Maka kalau dua buah roda itu bersinggungan, maka perumusannya adalah kecepatan roda A dan kecepatan roda B itu sama, sehingga VA sama dengan VB. V itu rumusnya adalah omega kali R. Rumus dasarnya V itu adalah omega kali R. Nah, kalau VA maka omega A kali RA. VB berarti yang dicari, karena di sini kecepatan linear roda B-nya berapa? Berarti yang dicari adalah VB. Maka untuk mencari VB itu kita menggunakan rumus omega A kali RA ya, karena sama dengan VA. VA-nya omega A kali RA. Maka di sini kita mencari omega A. Omega A 2πf. Maka omega A sama dengan 2pi kali F. F-nya tadi berapa? F-nya tadi adalah 180 per 60 pi. 180 per 60 pi. Ini kita masukkan ke sini. Maka di sini omega A sama dengan 2pi kali 180 per 60 pi. Kalau mau kita sederhanakan juga bisa langsung ya, saling dibagi berarti berapa? Pi dibagi pi habis, ini 0 dibagi 0 ini habis, maka 18 dibagi 6 berapa? 18 dibagi 6 itu ya, ini ulang 2pi kali 180 dibagi 60 pi. Pi-nya saling dibagi hapus, hilang atau habis, 0 bagi 0 habis. 18 dibagi 6 itu 3. 3 kali 2 berarti 6 ya, 6 ini. Boleh seperti itu. Berarti ini sama dengan 6 boleh ya. Nah, atau seperti ini boleh VB sama dengan omega A kali RA. Tadi omega A-nya adalah 2pi kali 180 dibagi 60 pi kali RA. RA-nya 10 cm sama dengan 0,1 meter. RB 40 cm menjadi 0,4 meter. Ya, jadi RA-nya 0,1. Maka di sini tadi setelah kita hitung yang omega A ini kan 6 ya. Maka 6 kali 0,1 berapa? Iya, 0,6. Maka di sini adalah maka di sini isinya adalah 0,6. Satuannya apa? Meter per sekon. Ya, jadi setelah kita hitung, kalau kita hitung itu hasilnya berarti 6 kali 0,1 sama dengan 0,6 meter per sekon. Berikutnya adalah soal tentang daya. Sebuah mesin katrol mampu memindahkan 24 tiang beton yang masing-masing masanya 500 kg dari permukaan tanah ke ketinggian atau pada ketinggian 4 meter dalam waktu 20 menit. Jika gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka dapat diketahui daya yang dimiliki mesin katrol tersebut berapa ya? Berapa? Maka di sini daya itu rumusnya kan P sama dengan W per T. W per T, W-nya usaha dibagi T. Nah, W usaha itu besarnya karena di sini adalah benda yang dipindahkan dari ketinggian tertentu, punya massa tertentu pada ketinggian tertentu, maka besarnya usahanya itu sama dengan energi potensial. Karena perubahan energi potensial sama dengan besarnya usaha, atau usaha merupakan perubahan dari energi potensial. Maka di sini menggunakan rumus
MGH per T ya. Rumus dasarnya adalah P sama dengan W per T, usaha dibagi waktu. Karena peristiwanya di sini adalah memindahkan benda dari ketinggian tertentu, maka di sini besarnya usaha itu sama dengan energi potensialnya. Maka dirumuskan P sama dengan MGH. Masanya berapa? Ya. Masanya masing-masing itu 500 kg, ada 24, berarti 24 tiang beton dikalikan masing-masing masanya 500, dikalikan G-nya 10. Kenapa G10? Sudah ketetapan bahwa G-nya adalah 10 dan dipindahkan pada ketinggian berapa? Ketinggian 4 ya, dibagi waktunya dalam waktu 20 menit. Nah, 20 menit, 1 menit berapa sekon? 60 sekon. Berarti ini 20 menit dikalikan 60 sekon. Jadi 24 beton dikalikan massa masing-masing beton dikalikan gravitasi dikalikan tinggi dibagi waktunya. Ya, kalau dibagi ini hasilnya adalah 400 watt ya. Dayanya adalah 400 watt. Next, sebuah truk bermasa 3 ton melaju dengan kecepatan 45 km per jam akan dihentikan menggunakan gaya rem sebesar 6.000 Newton dan gaya gesek roda terhadap aspal adalah 250 Newton. Maka berapa lamanya waktu yang dibutuhkan sejak saat rem hingga berhenti? Ya. Nah, di sini ya, maka dari soal ini diketahui bahwa kecepatannya 46 km per jam. Kalau 46 km per jam itu diubah jadi meter per sekon adalah 12,5 meter per sekon ya. Ini jadi V sama dengan 45 km per jam diubah jadi meter per sekon itu 12,5 meter per sekon. Kemudian masanya itu 3 ton. Masanya 3 ton. 3 ton itu dijadikan kilogram adalah 3.000. Kemudian gayanya di sini bahwa akan dihentikan menggunakan gaya rem sebesar. Gaya remnya sebesar 6.000 Newton dan gaya geseknya F-nya adalah 250. Maka gaya rem ditambah gaya geseknya sama dengan 600 ditambah 250, berarti 6.250. Ini adalah F-nya. Nah, maka lama waktu yang dibutuhkan sejak saat gaya rem diberikan hingga berhenti berapa? Sampai dia berhenti. Maka di sini rumusnya adalah F kali delta T sama dengan M kali delta V. Ini adalah rumus impuls, merupakan tadi ya, bahwa impuls merupakan perubahan momentum, atau dapat dituliskan F kali delta T sama dengan M kali delta V. F-nya tadi di sini adalah F rem ditambah F gesek, berarti 6.000 ditambah 250. Berarti kalau ditambah ini berarti menjadi 6.250 kali delta T, yang ditanyakan delta T sama dengan M. M-nya berapa? M-nya tadi adalah 3.000 kilogram. Dikalikan V-nya 45 km per jam diubah meter per sekon 12,5, masukkan. Maka delta T sama dengan 3.000 kali 12,5, 37.500 dibagi 6.250. Maka waktu yang dibutuhkan hingga saat direm hingga berhenti adalah 6 sekon. Maka di sini ada hubungannya antara impuls, momentum, dan gaya gesek. Soal berikutnya ya, tentang suhu. Ketika demam tinggi, suhu badan Dodi mencapai 41 derajat Celcius. Seorang dokter akan diminta menuliskan data tersebut dalam catatan medis menggunakan skala Fahrenheit. Angka yang harus dituliskan dokter tersebut mengenai suhu tubuh Dodi itu berapa? Ya, ini rumus mudahnya. Nah, diketahui ada 2 buah termometer, berarti termometer Celcius dan Fahrenheit. Misalkanlah yang X itu adalah Celcius, yang Y itu adalah Fahrenheit. Maka di sini ya,
TX-nya atau Celsius itu menunjukkan angka 41 derajat Celcius, maka TY-nya berapa atau dalam skala Fahrenheit berapa? Nah, di sini di materi suhu itu sudah diberikan bahwa untuk masing-masing skala termometer itu kita sudah ketahui bahwa suhu bawahnya itu untuk Celcius 100. Suhu atas untuk Celcius itu 100, suhu bawahnya adalah 0. Kemudian Fahrenheit, TAY-nya atau suhu atas termometer Fahrenheit itu 212, suhu bawahnya adalah atau TBY ya. TB itu suhu bawah, TB, suhu bawah. Pada Fahrenheit itu adalah 32. Kalau dirumuskan yang panjang itu TX min TBX dibagi TAX min TBX sama dengan TY min TBY dibagi TAY min TBY. Kalau dimasukkan angkanya, TX itu berapa? TX itu tadi suhu yang ditujukan Celsius itu 41. Dikurangi suhu bawahnya Celsius itu 0. Dibagi suhu atasnya Celsius 100 dikurangi suhu bawahnya Celsius itu 0. Maka 41 min 0 dibagi 100 min 0 ya. Kemudian pada Fahrenheit sekarang F min 32, F-nya Fahrenheit yang ditanyakan, dikurangi 32 dibagi TAY-nya 212 atau suhu atasnya dikurangi suhu bawahnya. Saya ulang. F dikurangi suhu bawahnya. F itu yang ditanyakan, dikurangi atau TY ya, dikurangi suhu bawahnya. Fahrenheit 32 dibagi suhu atasnya dikurangi suhu bawahnya. Jadi kalau di bawah itu, bagian bawah itu adalah suhu atas kurangi suhu bawah. Suhu atas kurangi suhu bawah. Berarti harus tahu suhu atasnya berapa, suhu bawahnya berapa. Maka di sini 41 dibagi 100 sama dengan F min 32 dibagi 180 ya. Nah, ini kita kalikan silang, berarti 100 kali F, 100 F dikurangi 100 kali 32, berarti 32 kali 100 itu 3200 sama dengan 41 kali 180 itu 7380. Maka 100 F sama dengan min 3200 pindah posisi, maka menjadi 7380 ditambah 3200 sama dengan 10.580 dibagi 100 hasilnya adalah 105,8. Jadi ini kalau diubah menjadi Fahrenheit tadi 41 derajat Fahrenheit 41 derajat Celcius, kalau diubah menjadi derajat Fahrenheit itu 105,8. Celsiusnya 41, kalau diubah jadi Fahrenheit 105,8 Fahrenheit ya. Ini tentang suhu. Next, Bu Yudi punya gambar grafiknya seperti ini. Grafik berikut adalah proses perubahan wujud dari zat padat ke cair. Ya, perhatikan grafiknya. Jika massa air 500 gram, kalor jenis air itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram, dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, maka kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari min 10 derajat Celcius hingga 100 berapa? Hingga 10 itu berapa? Min 10 sampai 10, berarti dia melewati 0. Ya, ini kan minus 10, berarti dia harus melewati 0 kemudian baru mencapai 10 derajat. Maka dari proses ini ya, dari min 10 dia dari A menuju ke B, kemudian dia mendatar dulu ke C, kemudian C baru ke D. Ya, yang diketahui ini. Nah, kalau kita buat pemecahannya, maka di sini kalor jenis itu lambangnya Ki ya, dari proses min 10 ya, dari proses min 10 dari A ke B ya, dari A ke B itu MCS kali delta T. Dari A ke B itu berarti yang dari bawah ini ya, dari grafik yang bawah ini,
Dari ini A ke B itu menggunakan rumus M kali CS kali delta T ditambah M kali L titik leburnya ya. Di sini dari B ke C ini dia akan melebur dulu. Nah, ini ya. Kemudian ditambah MC air kali delta T. Nah, ketika 0 sampai ini 10 derajat atau dari C ke D itu berarti proses pencair. Dari C ke D itu proses cair. Kalau tadi A ke B itu dari S ya, mau melebur dari S dulu. Nah, kemudian lebur, kemudian dari C ke D itu barulah jadi air. Maka di sini MCS kali delta T karena masih dalam bentuk S ditambah M kali L ditambah MC air delta T karena ketika dari C ke D itu sudah menjadi air. Jadi C-nya menjadi C air bukan CS lagi ya. Maka M-nya berapa? 500, CS 0,5, delta T-nya itu 0 min 10 ya, 0 min 10. Berarti kalau 0 min 10 itu berarti 10 ditambah 500 kali L-nya 80 ditambah M-nya tadi 500, C air itu 1. Nih, C air itu ketetapan ya. 1 delta T-nya berarti 10 ya. Ini kalau dikalikan menjadi 2.500, kemudian ini dikalikan menjadi 40.000, dikalikan menjadi 5.000. Dijumlahkan 47.500 kalori. Itu adalah penyelesaian dari soal gambar berikut. Ya, gambarnya kamu perhatikan dari A ke B itu proses masih dalam bentuk S, kemudian B ke C proses mencairnya kemudian atau meleburnya ya. C ke D itu adalah proses sudah menjadi airnya. Next Bu Yuni, soal lagi. Sejumlah gas ideal dipanaskan hingga suhunya 2 kali semula pada tekanan tetap dengan mengambil kalor dari sumber panas sebesar 300 Joule untuk melakukan kerja sebesar 250 Joule. Selama siklus terjadi, besarnya energi dalam yang dikerjakan oleh gas itu besarnya berapa? Ya. Nah, dirumuskan Q-nya, nah, ini adalah gas ideal, nanti kalian bisa cari di materi gas ideal bahwa Q itu sama dengan delta U. Delta U itu berarti energi dalamnya ditambah ya, ditambah panasnya ya. Ini boleh kita sebut sebagai kalor ya. Kalor sama dengan, nah delta U itu energi dalam, kemudian V-nya itu adalah kerjanya, kerja atau usahanya ya, usahanya. Maka Q sama dengan delta U plus V. Q-nya atau kalornya itu 300. Di sini diketahui kalornya adalah 300 Joule. Untuk melakukan kerja atau usaha sebesar 250, maka besarnya energi dalam berapa? Maka tinggallah ini delta U sama dengan 300 dikurangi 250. Isinya adalah 50 Joule ya. Tentang hukum Boyle-Gay-Lussac ya. 2 liter gas berada pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 3 atm atau 3 atmosfer. Dipanaskan hingga suhunya menjadi 87 derajat Celcius dan tekanannya 2 atmosfer. Volume gas setelah dipanaskan berapa? Dari sini diketahui bahwa 2 liter gas berarti V-nya 2 liter, V1 2 liter, kemudian T1 27 derajat dan P1 adalah 3 atm. Dipanaskan hingga suhunya menjadi berarti T2 itu 87 derajat Celcius dan tekanannya P2 adalah 2 atm atau atmosfer. Maka V2-nya berapa? Gitu ya. Oke, sekarang kita cari satu persatu. Diketahui V1 adalah 2 liter, P1-nya 3 atm tadi ya.
Kemudian T1-nya 300 Kelvin. Kenapa 300 Kelvin? Nah, di sini T1-nya kan 27 derajat Celcius. Diubah menjadi Kelvin itu ditambah 273. Jadi 27 ditambah 273 itu 300. Kemudian T2-nya itu 87. P2-nya 2 atm. Nah, 87 derajat Celcius diubah jadi Kelvin itu ditambah 273 sama dengan 360. Nah, di sini hukum Boyle-Gay-Lussac itu rumusnya adalah P1 V1 dibagi T1 sama dengan P2 V2 dibagi T2. Dan di sini suhu yang digunakan adalah suhu dalam satuan Kelvin atau suhu mutlaknya. Ya, suhu mutlaknya, sehingga di sini yang Celcius diubah dulu menjadi Kelvin. Ya, kita masukkan rumusnya satu persatu. V1 ada P1 3, V1 nya adalah 2 dibagi T1 nya adalah 300. Kemudian P2 nya adalah 2 dikalikan V2 yang dicari, kalikan V2 dibagi T2 nya adalah 360. Maka setelah dimasukkan kita hitung, maka V2 ya, kalau mau kalikan silang ya boleh, saling dibagi juga boleh, karena kebetulan ini kan angka-angka yang ini ya. Nah, ini 3 kali 2 6, ini bagi ini kan berarti terus kemudian dikalikan 360 ya. Maka hasilnya V2 sama dengan 6 kali 3 dibagi 5 sama dengan 3,6 ya. Hasilnya adalah 3,6. Ya, silahkan kalian bisa cek ini ya perkaliannya ya. Oke, ini adalah untuk menyelesaikan soal tentang Boyle-Gay-Lussac. Nah, kemudian soal yang berikutnya adalah gelombang. Sebuah tali diketarkan sehingga terdapat gelombang yang berjalan seperti pada gambar yang Bu Yuni gambarkan. Nah, jika periode gelombang tersebut adalah 0,25 detik, maka cepat rambat gelombang berapa? Cepat rambat gelombang itu dirumuskan V sama dengan lambda dibagi T. Ya. Rumus dari cepat rambat itu adalah V sama dengan lambda dibagi T. Ya. Nah, sekarang gambar ini kita lihat, ini ada berapa panjang gelombangnya? Ya, ini. Kalau gambar secara keseluruhan ini ada 2 panjang gelombang. Kalau Bu Yuni meletakkannya sampai di sini berarti 1 panjang gelombang. Sampai di sini berarti 1,5 panjang gelombang. Sampai di sini adalah 2 panjang gelombang. Misalkan kita mencari sampai pada 1,5. Ya, jika di sini sampai di sini aja gambarnya. Kalau sampai di sini berarti berapa cepat rambat gelombangnya? Maka V sama dengan lambda dibagi T. Lambdanya berapa? Lambda itu panjang gelombang. Panjang gelombangnya 1,5. Maka 1,5 dibagi T-nya tadi adalah ini 0,25. Ya, periodenya adalah 0,25 sama dengan 6 meter per sekon. Kalau sampai di sini, berarti berapa? Karena ini beda lagi. Panjang gelombangnya berapa sampai di sini? Hitung. Ini 1 panjang gelombang, ini 2 panjang gelombang. Jadi lambdanya 2 dibagi T-nya 0,25 sama dengan 8 meter per sekon. Kalau di sini berarti berapa? Berarti lambdanya berapa? Setengahnya ya. Kalian bisa menghitung ini. Kalau di sini setengahnya, kalau di sini 1 panjang gelombang, ini 1,5 panjang gelombang, ini berarti 2 panjang gelombang. Maka di sini kalau mencari V-nya tinggal panjang gelombangnya ini lambdanya diganti. Lambdanya berapa? Kalau di sini berarti setengah panjang gelombangnya, setengah. Kalau di sini berarti 1 per 0. Kalau di sini berarti 0,5 atau setengah dibagi 0,25. Kalau di sini berarti 1 dibagi 0,25. Kalau di sini 1,5 dibagi 0,25. Kalau di sini berarti 2 dibagi 0,25 ya.